betapa hijrah itu sebuah pilihan yang jadi wajib dalam kondisi berikut ini contohnya. Apa kata Rasulullah? Ana bariun min muslim, ana bariun min kulli muslimin yuqimu baina azhuril musyrikin. Qalu ya Rasulullah lima? Qal la tara'a narahuma. Nabi mengatakan, saya lepas diri ya dari setiap muslim yang masih mau tinggal sekampung dengan orang-orang musyrik. Saya lepas diri dari setiap muslim yang masih mau tinggal sekampung dengan orang-orang musyrik. Qalu lima ya Rasulullah? Kenapa demikian wahai Rasulullah? Nabi menjawab, la tara'a narahuma. Api mereka berdua tidak boleh saling bisa melihat. Api itu kalau bahasa kita sekarang listrik, lampu. Cahaya lampu kita dengan cahaya lampu rumah orang musyrik nggak boleh saling lihat-lihatan. Artinya apa? Mesti jauh, terbatasi oleh hutan, oleh lembah, sehingga nggak bisa saling melihat. Saking begitu jijiknya orang musyrik ini di mata Allah, sehingga sampai-sampai Nabi mengatakan, aku berlepas diri dari seorang muslim yang masih mau tinggal sekomplek, jangankan sekampung lagi, sekomplek dengan orang musyrik. Waduh, ini pembahasan kalau larikan di zaman sekarang ini mau pergi kemana kita? Jadi Tarzan aja di hutan. Mau lari kemana? Kita di komplek rata-rata gabung nggak dengan non muslim? Gabung nggak dengan orang Hindu? Gabung nggak dengan orang Buddha? Iya. Jadi mau lari kemana? Mau sembunyi di mana? Di belahan muka bumi mana di Indonesia ini yang bisa kita tinggal nggak lihat, saling melihat dengan lampu orang musyrik? Apalagi tetangga yang suka hobi berdukun, musyrik dah tuh. Iya kan? Bahkan dengan tetangga kita yang dukun, bukan lagi hobi berdukun, dia langsung nenek moyang dukun. Lah sekarang mau pergi kemana kita? La haula wala quwata illa billah. Kondisi kita sekarang, saya jawab aja dengan cepat. Kondisi kita sekarang persis seperti kondisi umat Islam awal-awal Islam datang dulu di Mekah. Musyrikin semua enggak? Nabi dan para sahabat tinggal enggak di sekeliling mereka? Iya. Jadi kondisinya begitu. Mau hijrah, ya cari dulu bumi hijrahnya di mana sekarang ini. Mau hijrah ke Irak, katanya ISIS menampung dengan atas nama negara Islam, siap-siap kena bom. Mau hijrah ke Mekah, ke Madinah, mau hijrah ke sana, nggak gampang. Kalau ada jalur, ada jalannya bagus, tapi nggak gampang. Ada beberapa sahabat kami yang siap jual usahanya, asal dia menemukan cara dan lokasi untuk hijrah di Mekah katanya. Dia punya showroom mobil, usahanya itu di beberapa titik, dan katanya saya mau jual semuanya, saya mau lepaskan kalau saya punya tempat di Mekah atau di Madinah. Saya katakan tidak akan pernah ditemukan tanah yang mau dijual di sana, ya. Kalaupun ada, insya Allah mahal. Baik Bapak Ibu, tanah termahal di bumi ini sekarang adalah di Mekah. Tanah termahal nomor 2 adalah di Madinah. 1 meter itu bisa sekian miliar. Nggak ada tanah yang lebih mahal daripada tanah di Mekah hari ini. Baik kaum muslimin, begitu ya. Kalau ada hadis Bapak dengarkan, waduh kalau begitu nggak boleh dong kami tinggal dengan orang musyrik. Sekampung atau sekomplek, yes. Lalu bagaimana? Kemana kami pergi? Masalahnya sekarang di mana-mana tempat di muka bumi sudah diselipi oleh para orang-orang musyrik. Posisi kita hari ini persis dengan Nabi dan para sahabat di Mekah. Berarti kita tidak mungkin untuk benar-benar terpisah dari mereka. Kecuali kalau khilafah Islamiyah kembali tegak. Orang-orang musyrikin kan diusir kan? Orang musyrikin diusir. Kalau khilafah tegak, orang-orang musyrik diusir. Siapkan satu pulau, orang musyrik semuanya. Tapi orang-orang ahli tauhid, orang beriman, tidak boleh. Nah, bagaimana nasib orang muslim yang masih serumah dengan orang musyrik? Bu, ibu yang suaminya masih suka dengan dukun, masih percaya dengan jimat, masih hobi dengan ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu yang bekerja sama dengan setan, musyrik itu, bagaimana dengan kita? Apa kata Rasulullah SAW? Man jama'al musyrik wa sakana ma'ahu fa innahu mithluh.
Orang yang masih mau serumah dengan orang musyrik. Orang yang masih mau serumah dengan orang musyrik. Wasakana ma'ahu, dan dia rela tinggal dengan orang musyrik seatap dengannya. Fa innahu mithluh. Menurut hukum dia digabungkan oleh Allah sama dengan si musyrik. La haula wala quwata illa billah. Awas, yang istrinya masih mempunyai keyakinan syirik bahwa ada selain Allah yang memiliki kekuatan, mampu menyembuhkan, mampu melindungi umpamanya, bahwa benda ini dan itu mempunyai karamat yang bisa begini, menghidupkan yang mati, menjaga kita supaya tidak terkena bencana, menjadikan maling tidak bisa masuk, bla 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 bla. Istrinya nggak mau diluruskan, pemahamannya nggak mau dibenarkan. Masihkah halal kita menjadi suaminya? Nggak mau diluruskan, nggak bisa dibenarkan. Disuruh duduk dengan ulama, malah dia ngelawan. Dibacakan kepadanya ayat, kepadanya hadis, dibukakan kitab, dia tolak mentah-mentah. Masihkah halal kita menjadi suaminya? Atau bu, masihkah halal ibu menjadi istrinya? La, najis, jis. Innamal musyrikuna najas. Nggak najis lagi. Kalau najas tuh pak, bapak kencing, terkena kain sarung itu terkena najis nggak? Ya, wajib dicuci nggak? Dicuci. Lah yang najas itu apa? Kencingnya itu yang terkena jadi najis, sementara kencingnya sendiri najas. Betapa kotornya musyrik di mata Allah, sehingga haram hukumnya kita serumah dengan mereka pak, seatap dengan keluarga yang masih suka berdukun, atau masih yakin selain Allah ada yang mampu memberi rezeki, selain Allah ada yang mampu melindungi. Syirik, wajib hijrah. Ini yang contoh dimaksud dengan hijrah tempat. Kita masih membahas hijrah tempat ya. Hijrah dari satu rumah kepada rumah yang lain. Dari satu komplek, yang komplek itu sarang pelacuran, sarang perzinahan, sarang perjudian, kita ada di tengah-tengah komplek itu. Maaf ini, kota Jakarta kayaknya komplek macam ini adanya di apartemen-apartemen mewah ya. Di apartemen-apartemen mewah, di mana di komplek itu di bawahnya semua fasilitas perjudian ada. Ada tukang-tukang pijat, esek-esek yang bisa dipanggil kapanpun karena ada fasilitasnya, disiapkan. Kalau begitu, halalkah bapak ibu tinggal di sana? Di mana contohnya kalau di Jabodetabek? Apartemen, komplek apartemen yang lengkap semuanya di situ, lengkap. Ada nggak? Ada banget. Lah bagaimana nasib orang muslim yang tinggal di sana? Gimana nasibnya? Biasanya tempatnya macam itu rawan dikutuk oleh Allah dan jatuhnya azab di sana. Muslim yang ada di sana dia akan kena. Sebaiknya lakukanlah hijrah. Hijrah fisik, hijrah tempat. Hijrahlah dari tempat yang jelas-jelas maksiat. Asal turun, maaf ya, saya pernah di Kalibata, nginep di sana beberapa malam. Awal-awal saya masuk Jakarta, nginep beberapa malam. Asal turun dari apartemen, semua pemandangan saya saksikan, maaf ya sekali lagi, pemandangan nggak pantas disaksikan oleh kedua mata ini. Banyak amoy-amoy, dan banyak juga perempuan yang lipstiknya kelebihan, dengan pakaian super minim, berhak dapat zakat. Kemana saya pergi pemandangannya begitu melulu. Saya bersumpah kepada Allah, demi Allah, ya Rabb, jangan lagi engkau biarkan hamba sampai di sini. Pemilik apartemen, sahabat kita, seorang pengecara, dan dia berkata, Ustadz asal ke Jakarta, nih kunci, nih pakai nih mobil. Saya katakan, nggak mau lagi kau di situ, nggak mau lagi. Masuk ke sana Pak, sudah rasa nggak nyaman. Kita nih yang tinggal di komplek-komplek macam gitu, kalau mau diridhoi Allah, diberkahi oleh Allah hari-hari kita, wajib hijrah. Nanti insya Allah kapan hijrah itu wajib saya sampaikan nanti. Taib.